Yo, kamera rolling and action. Halo semuanya. Yang paling gajinya turun. Aku buat iya, dan itu kan discussion gitu guys, sakit apa sih, kenapa sih, kayak gitu dia bisa Mentalnya secara di lagi boomer itu ya dong sama pemerintah. ada. Halo semuanya. Halo. Say hi dulu guys. Selamat datang di podcast kita. Aku Nala bersama temanku. Aku Rian. Aku aja. Kita bakal ngobrol seru banget tentang ide startup yang kita lagi rancang-rancang. Tapi ini nggak berkaitan dengan UMKM ya guys, tapi sesuatu yang lagi fenomenanya tuh genting banget, apalagi di kalangan Gen Z. Kayak Benar. gini deh. Apa tuh Jal? Topik kesehatan mental itu penting banget buat kita, apalagi buat generasi kita Gen Z kan. Banyak banget tantangan yang muncul dan aku yakin teknologi ini bisa menjadi solusi. Bener. Jadi kita bakal bahas gimana planning buat startup yang fokus di bidang kesehatan mental. Apa saja kebutuhan startup kayak gini, kondisi fenomena yang sekarang tahu sendiri seperti apa, sampai gimana kebutuhan industri dan masyarakat. Dan yang paling penting, solusi apa yang kita tawarkan lewat teknologi. Nih ya guys, dari yang aku baca-baca nih, dari yang data terbaru apalagi ya, kesehatan mental di Indonesia tuh krisis banget loh. Contohnya 1 dari 5 orang remaja itu usia 15-24 tahun mengalami gangguan kecemasan, panic attack gitu-gitu deh, pokoknya bahaya kan. Gangguan mental. Ini gangguan mental loh kan. bahaya Kayak itu. Dimas itu kan. Nih bukan dong. Iya bener. No. Terus ada juga yang sampai 40% tuh setelah pandemi, parahnya berarti after covid ya. Bahkan pekerja di kota-kota besar kayak Jogja, Jakarta, Surabaya gitu-gitu tuh burn out sampai 35%, saking parahnya. Gila. Maaf, ini narasumber kita agak pusing-pusing gitu guys, nggak apa ya. Lanjut. Dan meskipun kesadaran mulai naik, stigma soal kesehatan mental masih menjadi penghalang besar bagi kita. Berarti masih tabu ya? Iya. Masih orang tuh nggak ngerti apa sih kesehatan Iya. mental tuh? Kan ya jarang Banyak edukasi juga. Apalagi kalau orang tua tuh apa sih kayak gitu, kamu tuh udah nggak gue bikin stres, gue bikin stres gitu. Kebanyakan dengan boomer tuh kayak Iya, gitu. padahal kan kalau kita kan aduh pusing banget, lo nggak bisa stres gitu. Nah, Banyak juga takut dianggap lemah kalau minta bantuan, ditambah lagi akses ke psikolog atau layanan kesehatan mental kan. Itu masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil. Daerah terpencil tuh di mana tuh? Jadi Nah, terpencil itu. Bagian pesawahan-pesawahan gitu. itu yang bikin peluang startup di bidang kesehatan mental jadi besar. Industri kesehatan mental masih kurang infrastruktur dan SDM. Sementara masyarakat butuh solusi yang mudah diakses dan terjangkau. Belum lagi nih, perusahaan-perusahaan besar sekarang ini kan mulai sadar pentingnya kesehatan mental karyawan dan mulai menyediakan layanan konseling di perusahaan mereka sendiri. misalnya gimana tuh sih ya? Layanan konseling tuh gimana? Mungkin perusahaannya tuh nyediain psikolog dari merekanya sendiri gitu loh. Contoh nih, semisal ada karyawan yang stres dalam pekerjaannya, kalau nggak stres yang dari rumah tapi dibawa ke pekerjaan kan jadi turun ya Iya, itu. jadi nggak profesional ya? Nah, Terus gajinya turun. itu bisa gara-gara itu tuh, nah kan gajinya turun terus stres, konseling sama psikolog perusahaan tuh bisa. Nah, maka dari itu kita mau bikin startup mind tech ini ya guys. Jadi apa sih kebutuhan utama yang harus kita penuhi itu? Yang pertama nih ya, teknologi bisa memberikan layanan konseling online yang fleksibel dan tanpa stigma. Misalnya aplikasi yang menyediakan psikolog tersertifikasi dengan fitur chat dan video call atau yang lain-lainnya gitu. Selain itu, kita perlu fitur AI chatbot untuk deteksi dini dan dukungan awal buat mereka yang belum siap konsultasi langsung. Edukasi interaktif supaya literasi kesehatan mental meningkat, terutama di kalangan Gen Z. Jadi kayak mereka tuh kalau takut tuh atau malu ya biasanya untuk Berarti konseling bisa gitu. chat sama bot gitu? Iya, dan itu kan bisa gratis juga ya kalau dari bot gitu. Nah kalau konseling kan harus ya ada bayar buat administrasi bayar ya. dan lain-lain. Nah jadi Gen Z itu bisa Biar lebih gampang hemat. gitu ya, lebih Iya, gampang. di mana aja tuh bisa chat konseling dan gratis juga. Gitu. Selain itu ya guys, jangan lupa komunitas digital yang bisa jadi support group supaya pengguna nggak merasa sendirian. Itu tuh biasanya kayak ada kumpul discussion gitu guys. Jadi biasanya ada yang
pengidapnya sama, misalnya ada panic attack gitu, jadi bisa sharing session gitu deh ya guys. Misalnya juga mood tracking yang terintegrasi dengan wearable device supaya pengguna bisa memantau kondisi mentalnya secara real time. Jadi dia bisa lihat aku nih lagi sakit apa sih, kenapa sih, kayak gitu dia bisa cek di HP dia masing-masing. Kalau bicara solusi gini nih, kita bisa tawarkan platform yang cuma tempat konsultasi tapi juga edukasi dan komunitas. Misalnya mood tracking yang terintegrasi dengan wearable device supaya pengguna bisa memantau kondisi mentalnya secara real time kayak gitu. Oh, terus AI ini ya kita bisa dikembangkan untuk memprediksi resiko gangguan mental berdasarkan pola interaksi pengguna. Jadi ya bisa intervensi dari lebih awal, jadi lebih tahu lebih awal gitu loh sebelum konseling. Selain itu ya guys, kita juga bisa buat program edukasi gamifikasi supaya pengguna, terutama Gen Z kayak kita nih, lebih tertarik belajar soal kesehatan mental. Ini juga bisa membantu mengurangi stigma-stigma dari orang tua apalagi boomer itu ya kan. Nah, dari sisi manajemen teknologi dan inovasi, kita harus pakai pendekatan yang strategis. Misalnya pakai matriks inovasi untuk prioritas fitur, analisis SWOT buat kenali kekuatan dan tantangan, serta matriks GAP untuk tahu apa yang dikembangin. Betul. Dan kita juga harus memperhatikan realitas teknologi, mulai dari MVP sampai ke produk matang. Jangan lupa juga kolaborasi dengan pemerintahan tuh, biasanya pemerintahan tuh agak-agak. Dan institusi kesehatan supaya regulasi dan pendanaan tuh bisa mendukung. Kalau bisa collab sama pemerintah tuh misalnya gimana ya? Mungkin meminta bantuan gitu ya. Berarti disediain dong sama pemerintah. Seharusnya biar kinerja itu juga tetap lanjut dengan bagus gitu. Jadi startup Mindtech ini tuh bukan cuma soal teknologi ya guys, tapi juga inovasi model, bisnis, dan strategi pemasaran yang dapat tepat supaya bisa sustainable dan berdampak sosial. Kesimpulannya, kesehatan mental yaitu kebutuhan mendesak yang bisa kita jawab dengan teknologi dan inovasi. Startup Mindtech punya potensi besar untuk bantu masyarakat, terutama Gen Z yang menghadapi tantangan-tantangan di zaman sekarang kayak gitu. Setuju. Semoga obrolan kita ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau bikin startup dan nggak cuma cari untung tapi juga berdampak positif. Benar. Oke, terima kasih udah dengan podcast kita yaping kita ini. Sorry kalau misalnya ada yaping yang nggak perlu. Jangan lupa follow, share YouTube kita di bawah ini kalau kalian suka ya. Sampai jumpa, bye bye. Dadah.